Halo, selamat siang. Anda menyaksikan program spesial Sumpah Pemuda, Muda Menginspirasi. 94 tahun yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia berikrar demi kesatuan bangsa. Dan pada siang hari ini, saya Reza Helmi akan berbincang selama 75 menit ke depan dengan 5 pemuda-pemudi Indonesia yang menginspirasi. Siapa saja mereka? Ya, tanpa berpanjang-panjang langsung saya perkenalkan tamu-tamu spesial yang sudah datang siang hari ini di studio CNN Indonesia. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Apa kabar? Pertama saya perkenalkan dulu ada Mbak Putri Tanjung. Terima kasih Mbak Putri sudah datang bersama kami pada siang hari ini. Jadi Mbak Putri ini merupakan inisiator pahlawan digital UMKM sejak 2014. Memang lewat Creative Partner Corner. Jadi Putri ini berkeliling Indonesia begitu ya untuk mengajak anak muda Indonesia menjadi wirausaha. Bahkan hingga kini sudah ada 3,7 juta anak muda Indonesia yang ikut kegiatan acara itu. Selain itu sejak 2020 bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Mbak Putri ini menggagas program pahlawan digital UMKM. Nah, Putri juga menginisiasi banyak program lain untuk membantu para pelaku UMKM kreatif terutama perempuan. Nanti kita akan gali lebih dalam begitu ya. Lalu berikutnya ada juga nih Mas Tri Ahmad Irfan, co-founder dari Lumina. Selamat siang Mas Irfan. Ya, gimana siang. kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Ada juga Stefanus Deo Aquino, co-founder dan juga COO dari Titipku. Mas Deo, terima kasih sudah bergabung sama kami. Lalu di sebelah kanan saya ada Mas Gabriel Franz, CEO dari Credibook. Mas Gabriel, gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Sehat, harus selalu sehat gitu ya. Dan yang terakhir paling kanan di sana ada Azalea Ayuning Tias, CEO dan juga co-founder dari Kreologi. Mbak Ayu, selamat siang. Siang. Nah ini seru sekali pasti perbincangan kita pada siang hari ini karena memang semuanya ada ekspertis di bidang masing-masing dan juga bisa menginspirasi anak muda Indonesia. Nah, tema kita hari ini kan memang adalah muda menginspirasi. Ini bukan asal pilih temanya karena memang yang datang ke sini semuanya masih muda-muda dan juga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia harapannya begitu ya dengan usaha yang bergerak dalam platform ruang digital dan juga perekonomian digital. Setuju gak sama saya? Setuju dong ya. Nah, kalau begitu kita akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu ya. Ada Lumina nih. Lumina yang diwakilkan sama Mas Irfan ini merupakan platform komunitas kerja pertama asal Indonesia yang memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pekerja kerah biru. Lumina ini bisa membantu puluhan ribu usaha kecil menengah merekrut pekerja yang berkualitas secara gratis. Lalu yang berikutnya Mas Deo dari Titipku. Titipku ini merupakan aplikasi belanja online dari pasar tradisional sebagai solusi bagi yang ingin belanja ke pasar namun memiliki kendala. Lalu ada juga Credibook, ini merupakan aplikasi pencatatan keuangan yang khusus dibuat untuk membantu UMKM bertransisi dari mencatat yang biasanya secara manual sekarang bisa lebih digital begitu ya. Tidak hanya mencatat keuangan, Credibook juga bisa mencatat utang piutang, membuat invoice penagihan hingga membuat kartu nama. Dan yang terakhir ada Kreologi, ini merupakan platform ekosistem digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah mendigitalkan bisnis mereka guna meningkatkan produktivitas, keuntungan, dan juga potensi penjualan. Nah, ini teman-teman kan Sumpah Pemuda sejak 1928 begitu ya, sudah 94 tahun Sumpah Pemuda. Generasi muda Indonesia memang harus menjadi titik tolak kebangkitan penguasaan teknologi digital demi kemajuan ekonomi bangsa. Semakin banyak yang terkoneksi secara digital, maka akan semakin maju bangsanya. Setuju gak sih? Setuju Mbak Putri ya? Setuju banget. Nah, kalau gitu kita mau explore satu persatu gimana cara kalian bisa menguasai dunia digital. Saya ke Mas Irfan dari Lumina dulu deh. Gimana Mas? Iya, kalau dari aku kebetulan memang dari kecil dan kuliahnya juga IT ya. Jadi teknologi memang sudah makanan sehari-hari gitu. Dan kemudian juga di Lumina kami menggunakan platform teknologi terkini di aplikasi untuk membantu teman-teman pekerja untuk mencari kerja secara lebih gampang lah gitu. Oke, menarik. Kalau Mbak Ayu gimana caranya waktu itu bisa akhirnya menguasai teknologi digital sampai dengan sekarang?
Ya, sebenarnya justru saya kebalikan tadi. Backgroundnya nggak terlalu teknologi, tapi memang membangun UMKM sendiri dari nol gitu kan. Cuma saat membangun UMKM itu waktu kita mulai bekerja hanya dengan 5 mitra perajin, terus jadi 1.000, wah itu kalau semuanya dilakukan manual dengan hanya buku, bisa pusing gitu. Kita tidak bisa tracking produksi datanya, pembayarannya seperti apa. Jadi kita juga mulai merasa harus ada teknologi yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, analisa yang baik. Nah, saat kita mulai membuat teknologi tersebut yang ternyata bisa dipakai oleh UMKM yang literasi digitalnya rendah, kita ngerasa ini tuh bisa dibuka ke jutaan UMKM industri kreatif lain gitu, supaya apa yang sudah kita pelajari, sistem cara kerjanya tuh bisa dibuka dan membantu jutaan UMKM lain juga ikut naik kelas, terutama di industri produksi barang-barang kreatif gitu. Oke, memang digitalisasi itu penting banget terutama zaman-zaman sekarang begitu ya. Tapi saya mau ke Mas Deo dari Titipku. Ini kan yang cukup jadi tantangan sebenarnya. Titipku menggunakan aplikasi yang biasanya membantu orang yang tadinya mau belanja ke pasar jadi nggak bisa, harus ada penengahnya yaitu menggunakan teknologi begitu. Gimana caranya bisa meyakinkan orang tua atau generasi di atas kita yang memang agak sedikit gagap teknologi gitu. Tipsnya gimana sih waktu itu, Mas? Oke, memang butuh banyak empati ya. Yang pertama, pasti kita berhubungan dengan orang-orang yang punya literasi teknologi yang rendah, kita butuh ada empati, toleransi. Yang jelas kita meluangkan waktu. Jadi itu yang pertama dilakukan Titipku adalah kita tahu bahwa ini akan memakan waktu. Tapi mau mulai dari kapan kalau tidak ada yang mulai? Apalagi belum ada yang pernah ya menembus pasar tradisional secara digital. Jadi pertama memang kita berkomitmen dulu meluangkan waktu. Di sana butuh pertama tentunya bukan hanya teknologi yang kita kenalkan, tapi bagaimana cara mereka berjualan gitu. Jadi kita mulai dulu dengan yang konvensional, kemudian kita pindahkan ke digital. Ternyata mereka merasa ketika dipindah menjadi digital itu lebih mudah. Nah di situ kemudian mulai impact-nya meluas. Dari satu pedagang ke pedagang lain, dari satu customer ke customer lain. Oh ternyata memudahkan. Ibu rumah tangga bisa meluangkan waktunya untuk belanja, tapi menggunakan aplikasi. Jadi mereka bisa luangkan waktunya untuk keperluan yang lain ya, namanya moms pasti punya banyak kebutuhan. Dari situ akhirnya Titipku bisa penetrasi digital ke pasar tradisional. Seperti itu. Menarik. Kalau Mbak Putri mungkin ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita ini? Sebenarnya aku udah kenal sama semuanya ya, karena kita memang ada program bareng. Tapi mungkin sebenarnya yang aku bangga juga ya dari semuanya adalah kalau aku kan memang juga gara-gara ada pahlawan digital, menginisiasi pahlawan digital, jadi banyak banget bertemu sama teman-teman yang super inspiratif gitu. Jadi kalau misalkan aku sebenarnya justru lebih banyak belajar dari mereka dan gimana cara kita bisa berkolaborasi untuk bisa untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi dengan berkolaborasi sih. Memang kata kuncinya kalau zaman sekarang adalah kolaborasi, Iya, karena kita betul. sudah masuk dunia digital begitu ya. Satu sama lain bisa membantu untuk tujuannya satu adalah memajukan Indonesia. Betul. Kalau Mas Gabriel sendiri sebenarnya tantangannya apa sih kalau dari Kredibook selama ini? Saya mungkin mengutip juga apa yang Deo bilang tadi tentang literasi digital dan kita juga karena ada catatan pembukuan kita juga ngobrol tentang literasi finansial. Jadi itu tantangan terbesar, tapi kita juga kami di Kredibook itu sangat mengedepankan pelatihan dan pendampingan. Jadi kita walaupun banyak berbicara tentang dunia digital ya, tapi kita juga tidak melepaskan human touch-nya gitu. Jadi kayak kita tetap mendampingi para pelaku UMKM ini dan memberikan pelatihan bagaimana cara memperbesar bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis yang baik. Oke, biar dua-duanya bisa berjalan dengan seiringan. Benar. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara peran dunia digital begitu ya, Kredibook melihatnya seperti apa? Bagaimana dunia digital ini bisa membantu meringankan dan juga memperbaiki kehidupan masyarakat kita? Anda melihatnya gimana? Oke, kalau karena kita semua di sini kan banyak berkecimpung di dunia UMKM yang juga adalah bisa dibilang tulang punggung dari APBN ya. Nah, digitalisasi ini adalah salah satu metode untuk kita bisa berkompetisi atau bersaing dan juga memperbesar bisnis kita. Karena kalau kita nggak adapt atau nggak kita tidak beradaptasi dengan dunia digital yang sekarang menjadi platform di mana-mana orang leverage atau menggunakan solusi digital, maka akan ketinggalan, akan disalip dengan yang lain gitu loh. Jadi UMKM sendiri untuk semakin memperbesar bisnisnya dan semakin membuat bisnisnya itu menjadi sangat berpengaruh gitu ya di lingkungannya, harus mengadopsi solusi-solusi digital atau teknologi.
Oke, Mbak Putri setuju dengan Setuju dong. pendapat itu ya? Setuju lah, karena kan UMKM kita tuh adalah key driver of our economy ya. Kita juga tahu itu semua, dan kita juga tahu selama pandemi ini kemarin gitu ya, banyak banget yang UMKM yang bahkan banyak gelar tikar gitu, dan karena juga kesusahan dan mau nggak mau kan mereka juga harus bisa beradaptasi dengan digital gitu kan, dengan teknologi. Jadi ya teman-teman di sinilah sebenarnya yang membantu gimana caranya biar UMKM terus survive, tapi bukan cuma ngomongin soal pandemi aja, tapi juga bisa strive di masa sekarang, dan juga bisa berkompetisi sama banyak kompetitor lain gitu. Jadi penting banget sih, makanya penting banget nih teman-teman yang punya inovasi yang super duper luar biasa buat UMKM, gimana caranya memang bener-bener bisa berkontribusi dengan nyata gitu untuk UMKM-nya. Iya, apalagi kan sempat dapat kabar atau prediksi bahwa 2023 mau ada resesi ekonomi dan segala macam, dan UMKM sendiri kan bisa jadi backbone atau tulang punggung dari perekonomian nasional. Dengan kita misalnya bersatu begitu ya untuk memajukan UMKM, harapannya juga Indonesia tidak terkena resesi di tahun depan begitu ya. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal resesi, saya penasaran sama Mas Irfan dari Lumina gitu ya. Kalau kita bahas soal resesi kan kabarnya atau kemungkinan besar adalah nanti akan ada pemecatan, PHK dan segala macam begitu ya. Lumina melihat peluang resesi di 2023 nanti seperti apa? Ya, sebenarnya resesi itu peristiwa ekonomi yang sangat disayangkan ya, karena kan jumlah tenaga kerja juga akan menurun begitu. Namun Lumina sendiri juga berdiri ketika pandemi gitu, di mana banyak banget UMKM dan perusahaan-perusahaan yang melakukan penyusutan pekerja. Jadi kita justru dibangun ketika PHK itu banyak terjadi gitu, dan di situ keberadaan Lumina justru sangat dibutuhkan ya. Jadi kemarin kita sangat banyak membantu teman-teman pekerja yang di layoff atau terkena PHK untuk dapat cepat mencari tempat kerja baru gitu. Nah, kalau di resesi nanti ya insya Allah kalau diberikan kesempatan ya kita akan membantu jauh lebih banyak teman-teman yang mungkin ter-PHK untuk dapat pekerjaan baru yang lebih cepat lah gitu. Oke, berarti melihat ini sebagai sebuah peluang begitu ya, karena Lumina juga menawarkan pelatihan juga tadi seperti Kredipo begitu ya, ada pendampingan dan juga pelatihan begitu ya Mas? Betul, jadi di Lumina selain kita membantu mencari kerja juga kita memberikan pelatihan ya, baik pelatihan basic skill maupun pelatihan mencari kerja yang jauh lebih efektif ya. Karena di dunia digital ini kan proses rekrutmen itu juga makin kesini makin digital ya. Yang sebelumnya kita harus kirim stop map isinya CV dan proposal itu offline, ya sekarang semuanya di online kan lah begitu. Termasuk juga wawancara dan bahkan sampai mendapatkan pekerjaan tersebut bisa dilakukan semuanya dengan online. Oke. Mbak Ayu melihatnya seperti apa kalau misalnya prediksi bahwa akan ada resesi di 2023 nanti? Ya untungnya mungkin ya karena di Indonesia ini kan sebenarnya konsumsi domestik kita cukup tinggi, dan justru dengan UMKM itu ya kita harapannya apa yang diproduksi UMKM itu bisa dikonsumsi sendiri juga oleh masyarakat Indonesia. Nah, tapi disitulah gimana caranya UMKM kita yang memproduksi barang sendiri. Jadi contoh-contohnya tuh seperti makanan-makanan, ya makanan minuman kemasan, kemudian juga fashion seperti pakaian, tas, sepatu. Nah itu gimana caranya kita juga bisa menjawab itu supaya kita tidak harus bergantung dengan import gitu. Jadi makin kuat justru kita menggunakan momentum ini karena keadaan global tidak menentu. Gimana kayak domestik yang memproduksi sendiri barang-barang dengan keterampilan kita dan bahan baku yang ada dalam negara kita itu bisa menjawab kebutuhan domestik. Nah, disitulah kita justru dari Kreologi ini juga ada pelatihan dan pendampingan di luar dari aplikasi digitalnya supaya UMKM itu bisa meningkatkan kapasitasnya, kapasitas produksinya, kualitas produksinya, dan kita menghubungkan kepada market juga gitu dalam satu sisi ekosistem. Jadi marketnya itu bisa kita bantu menghubungkan juga kepada pembeli secara grosiran jumlah besar maupun juga kepada beberapa retailer yang bisa menjual lagi barang-barang UMKM gitu sih. Jadi kita juga merasa sebenarnya ini bisa membantu menjawab gitu sih dari sisi resesi ya, dari mungkin tadi yang dari pekerjaan kantoran atau yang lain mungkin ada yang berkurang, banyak yang terus juga berusaha membuat usaha kecil-kecilan gitu kan. Iya. Jadi ini bisa memberikan tambahan pendapatan juga gitu. Tapi bagaimana
usaha kecil-kecilannya ini tidak mati di tengah jalan karena nggak ngerti cara memperbesarnya, nggak ngerti cara mencapai akses pasarnya gitu, nggak ngerti cara pendanaannya. Nah, disitulah dengan adanya digital tuh kita bisa mengkoneksikan, kita membangun kolaborasi dalam platform. Itu sih yang ingin kita bangun di Kreologi. Iya, berarti kita sama-sama sepakat di sini bahwa menghadapi 2023 yang katanya akan resesi nanti, ini bisa menjadi challenge, tantangan tersendiri, jangan dibawa pusing begitu ya, tapi bisa saling support satu sama lain demi kemajuan bangsa Indonesia begitu ya. Sebenarnya masih banyak banget nih topik dan juga perbincangan bersama para narasumber yang ada di sini, namun kita akan jeda dulu. Program spesial Sumpah Pemuda akan kembali sesaat lagi. Dunia usaha kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Tak heran pemerintah bahkan menaruh perhatian lebih kepada UMKM karena memiliki daya tahan terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi karena pasar domestik yang besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan dasar. Melihat posisi UMKM yang sangat penting bagi perekonomian negara, mendorong Gabriel Franz, Christian Lee, dan Deka Anggareska mengembangkan platform digital Kredibook. Perusahaan rintisan yang didirikan pada awal 2020 itu muncul untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, membuat pembukuan usaha yang lebih praktis berbasis digital sehingga mendorong transisi dari pembukuan manual. Kalau pertanyaannya gimana bisa sebesar ini, kita selalu mikir scalability. Jadi apapun yang kita kerjakan dari dulu, kita selalu mikir gimana caranya ini bisa dikerjakan dengan skala yang lebih besar gitu. Gabriel Franz sebagai Chief Executive Officer merupakan alumni Institut Teknologi Bandung jurusan Engineering. Ia memiliki segudang pengalaman dengan memulai karir sebagai product manager di sebuah perusahaan swasta. Awal ketertarikan Gabriel terjun ke dunia bisnis perusahaan rintisan saat dirinya melihat dunia UMKM justru dapat berkembang serta memiliki tujuan membantu mereka mendapatkan kemudahan melalui penetrasi teknologi digital. Tim Liputan CNN Indonesia. Iya, tadi kita sudah lihat nih profil singkat dari Kredibook nih. Saya mau nanya, Mas Gabriel, sebenarnya apa yang jadi latar belakang terbentuknya Kredibook sih? Oke, dulu saya tuh memang banyak bikin produk. Dari dulu saya suka bikin produk ya, karena saya suka lihat orang untuk menggunakan solusi digital, hidupnya tuh makin bagus gitu ya. Nah, sejak dulu saya familiar dengan dunia UMKM, saya melihat masih banyak banget peluang gitu. Pandemi itu salah satu katalisator lah saya lihatnya dulu, di mana UMKM ini, toko-toko kelontong dan toko-toko yang ada di daerah-daerah itu, mereka harus mengadopsi solusi digital untuk tetap bertahan kan. Nah, saya dulu memutuskan untuk tidak hanya melihat tapi juga berpartisipasi aktif untuk membantu UMKM terutama yang daerah-daerah ini untuk menggunakan lebih banyak lagi solusi digital. Oke, kalau Mbak Ayu gimana dari Kreologi? Ya sebenarnya tadi mungkin sedikit cerita bahwa sebelum Kreologi ini saya juga UMKM gitu. Saya bikin UMKM dari nol bahkan di daerah terpencil Indonesia di Flores lah di NTT. Nah, waktu membangun UMKM itu dari awal ya kita di satu titik kalau kita mau besar kita nggak bisa nggak pakai teknologi gitu. Kita akan stuck kayak mungkin hanya dengan menggunakan melihat data untuk membuat perencanaan ke depannya mau bagaimana untuk bisa real time gitu. Itu sangat susah sih. Jadi di perusahaan saya yang lama itu di Duanyam dulu namanya, kita juga bikin akhirnya mobile app sederhana yang bisa dipakai sama ibu-ibu saat keliling desa. Jadi ibu itu keliling desa, ambil barang-barang kerajinan dari perajin kita, nyatetnya itu semua di aplikasi supaya bisa dilihat real time. Ini produksinya berapa banyak, kualitasnya apa, paymentnya berapa, bener nggak nih? Jangan sampai ada salah ngitung gitu kan. Dulu pakai kalkulator lama banget gitu, bisa berjam-jam gitu di desa. Sekarang ya udah cepet otomatis. Nah dari situ kita melihat ini teknologi kita ternyata orang-orang yang literasi digitalnya nggak tinggi pun bisa pakai gitu kan. Terus kemudian juga di sisi lain kadang-kadang kita diminta, ayo dong bantuin UMKM lain, coba sharing. Kita sharing 1-2 kali,
gini loh cara kita melakukan, tapi nggak ada sustainability-nya. Jadi kita pikir sayang juga ya, kita udah punya pengalaman, kita punya tools aplikasi, kita punya network, bagaimana caranya ini dibikin jadi sebuah platform supaya bisa lebih scalable dampaknya. Kita bisa ngangkat UMKM bangun sama-sama. Itu sih makanya kita buat itu di dalam si kreologi gitu. Oke, menarik. Ini kalau kita lihat kan memang semuanya pahlawan ekonomi digital begitu. Saya mau ke Mbak Putri, gimana ceritanya dulu awalnya bisa deket dengan para pahlawan ekonomi digital ini? Jadi awalnya waktu awal-awal pandemi itu dapat banyak cerita dari teman-teman UMKM juga karena memang aku tuh lumayan invest ya di UMKM karena dari kecil tuh dulu pengen banget jadi pengusaha. Tapi karena harus melanjutkan perusahaan bapak gitu, jadi akhirnya aku bikin beberapa program untuk lebih dekat lagi sama beberapa UMKM gitu. Nah dari situ banyak banget pas pandemi yang cerita bahwa kayak aduh Put nih kesusahan, akhirnya harus gulung tikar, akhirnya mereka juga nggak bisa produksi barangnya lagi dan segala macamnya gitu. Dari situ akhirnya dapat ide dan terinspirasi juga sebenarnya dari kayak Titipku dan segala macamnya yang membantu UMKM survive dan bukan cuma survive tapi juga thrive di masa-masa pandemi gitu. Dan kita juga tahu di masa pandemi itu justru anak-anak muda banyak loh yang bikin bisnis baru. Karena mereka cuma di rumah aja, terus mereka punya waktu luang lebih, akhirnya mereka bikin beberapa bisnis baru gitu. Nah dari situ akhirnya aku merasa oke, gimana kalau misalkan kita coba mencari lebih banyak lagi nih pahlawan-pahlawan digital yang membantu UMKM dari platform aplikasi dan inovasinya mereka dan mengkonek ke lebih banyak lagi UMKM yang ada di Indonesia kan pasti jadinya lebih besar lagi gitu gerakannya. Akhirnya kita kolaborasi sama Kemenkop, kita mencari pahlawan digital UMKM dan habis itu kita koneksi sama beberapa sama program-program UMKM sama swasta dan juga pembiayaan dan segala macam gimana caranya mereka bisa berdampak lebih lagi buat UMKM gitu. Jadi itu sih ide awalnya. Akhirnya bertemulah sama Kredibook dan Kreologi dari pahlawan digital. Habis itu kita buat lagi tahun ini lebih banyak lagi pesertanya yang daftar ada 270. Yang aku senang banget sekarang 70% dari luar Jakarta dan 35% walaupun itu tidak banyak tapi itu lebih banyak daripada tahun lalu CEO atau C-levelnya pahlawan digital itu adalah perempuan. Jadi very happy sih. Keren banget. Tapi kalau kita bicara soal total begitu, total berapa? Udah ada berapa sekarang? Ratusan? Kita ada ratusan. Tapi kalau misalkan seluruhnya tuh udah pasti ribuan lah ya. Cuma yang daftar ke pahlawan digital kita ada ratusan. Kita kurasi, Mas, jadi 20 besar. Dan dari 20 besar itu kita matchmaking sama program-program Kemenkop UMKM. Jadi bisa langsung membantu tuh UMKM yang ada. Nanti 10 besarnya akan mendapatkan funding dan mendapatkan lebih banyak perks dan kolaborasi dari beberapa pihak juga. Wow, keren banget ya. Tapi saya mau geser ke Mas Deo, Titipku. Mas Deo, sebenarnya kalau misalnya kita bicara perkembangan dari Titipku nih, siapa nih sosok yang paling berjasa dalam pengembangan aplikasi Titipku? Oh, jelas dari awal Titipku kan kita bangun untuk membantu UMKM ya. Sebenarnya bisa dibilang UMKM itu yang menginspirasi kita gitu kan. Jadi pastinya bisa dibilang ya UMKM ya usernya Titipku gitu. Jadi para user lah yang sebenarnya patut dikasih apresiasi gitu. Tanpa mereka ya, misalkan kita membuat Titipku gitu, kita membantu UMKM, kita membantu digitalisasi pasar yang seharusnya pasar itu terlalu tradisional, kita beri sentuhan digital sehingga modern. Ada ketakutan sebelumnya, sebelum kita memulai Titipku gitu ya. Ketakutannya adalah siapa yang akan menang di modernisasi ini, gitu kan. Banyak yang akan menang. Anak muda pasti menang ya kan. Dia dengan keahlian dia menggunakan gadget dan lain-lain. Tapi pasar gitu pertanyaannya. Teman-teman yang ada di pasar yang kebanyakan anak-anak bapak ibu yang sudah tua gitu kan. Bisa jadi mereka akan kalah gitu. Nah dari situ kita mulai penetrasi ke sana dan melihat kira-kira apa yang bisa kita bantu. Dan mereka memberikan banyak inputan. Nah dari situ sebenarnya kalau mau dilihat siapa yang sangat berjasa ya pastinya mereka yang mau bersuara gitu kan. Teman-teman yang ada di UMKM gitu. Makanya kami semua mengajak ya teman-teman UMKM dimanapun apapun sektornya silahkan ungkapkan aspirasi teman-teman gitu kan. Ada yang kesulitan kami sangat senang sekali ya ada program dari Mbak Putri. Ada yang bilang kesulitan. Nah itu adalah proses komunikasi hingga sampai nanti ke atas. Sehingga kami yang ada di sini itu membantu gitu. Jadi dari sana kami merasa mereka itu sangat berarti gitu. Mereka yang akan membantu kami berkembang terus sehingga menuju ke titik yang lebih bagus gitu untuk mereka juga gitu. Dan juga
ya overall untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merasa terbantu gitu kan. Kami ingin berusaha mendekatkan juga mereka dengan customer-customer yang lebih jauh lagi gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi, saya rasa membuka peluang yang lebih besar bukan untuk kami, bukan untuk semua pendiri aplikasi ya, tapi untuk mereka yang menggunakan itu sendiri gitu. Jadi dari teman-teman, dari tadi kan fungsinya yaitu sebenarnya. Bagaimana mereka bisa menjangkau customer yang lebih banyak, bagaimana mereka bisa menjangkau customer yang lebih jauh di luar sana gitu kan. Ya bisa dilakukan hanya dengan penetrasi digital. Gitu. Jadi saya berterima kasih teman-teman UMKM, terutama kami mulai dari Jogja, wah mereka sangat kritis ya, gitu. Jadi mereka pingin, ayo tolong dibantu ini, kami ingin kayak gini gitu. Apalagi dibantu dengan program dari Mbak Putri, sehingga kami juga terfasilitasi bersentuhan langsung sama mereka. Seperti itu mungkin. Oke, tapi memang kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis kan tantangannya cukup banyak. Cerita unik juga ada begitu ya. Saya ke Mas Irfan dari Lumina. Ada cerita unik apa sih Mas saat membangun bisnis pertama kali, apalagi masih muda nih Mas? Ya, buat saya sih pengalamannya cukup banyak ya, dan cerita uniknya cukup banyak. Kalau dari aku sih ceritanya berawal dari sebelum Lumina kali ya. Jadi sebelumnya aku pernah beberapa kali membangun startup, dan startupnya itu mostly di grocery juga, dan ada yang di B2B e-commerce. Dan di Indonesia banyak startup itu membutuhkan tenaga kerja lapangan yang sangat banyak. Di bahkan mungkin Kredibook, Titipku juga pasti ada ratusan bahkan ribuan pekerja lapangan ya. Ada kurir, terus teman-teman yang kerja di warehouse, sales gitu. Dulu aku ngerasa sangat susah ya untuk mendapatkan semua pekerja tadi, apalagi kalau kita harus dituntut oleh investor untuk scale cepat. Jadi salah satu bottleneck di membangun startup itu adalah human resource-nya gitu. Apalagi mencari human resource yang jujur, tekun, teliti, apalagi harus memenuhi demand customer dan nggak boleh ada barang yang salah, nggak boleh ada barang yang ketinggalan gitu kan. Jadi semua learnings dan semua cerita tadi itu aku aplikasikan ke Lumina supaya kita bisa membantu teman-teman startup lain dan UMKM lain untuk dapat tenaga kerja yang paling bagus dan cepat lah gitu. Jadi banyak cerita dari dulu dan aku aplikasikan di Lumina sekarang. Oke, seru banget pasti ceritanya gitu ya. Mbak Putri, ini kalau kita lihat kan beberapa tahun belakangan banyak bubble burst nih. Startup yang akhirnya pecah, harus PHK karyawan banyak gitu. Kalau Mbak Putri sendiri punya tips gak sih untuk teman-teman startup yang ada di sini untuk bisa mempertahankan bisnis mereka, terutama menghadapi 2023 nanti? Ya, kalau misalkan dari aku pribadi sih, aku selalu percaya sama core business function ya. Dalam arti sebenarnya kan memang selain valuasi mungkin itu penting ya untuk para startup, tapi sebenarnya cash yang kita punya dan juga profitability itu nggak kalah pentingnya. Karena kalau nggak kita juga nggak akan survive, and by the end of the day yang dilihat dari suksesnya bisnis adalah pertama dampaknya, yang kedua adalah the profitability atau sales yang kita punya gitu ya. Dan itu penting banget tuh gitu. Jadi itu salah satu core-nya. Tapi mungkin untuk tips ini bukan tips, ini juga yang aku masih belajar ya, yang aku masih tekuni sampai sekarang gitu ya. Yang pertama adalah harus bisa beradaptasi dengan baik sih. Karena kita tahu bahwa sekarang perubahan tuh cepat banget ya berubahnya gitu, dan I think demand and needs dari masyarakat juga berubah terus gitu. Jadi kita harus bisa terus beradaptasi dengan macam-macam, beradaptasi dengan bisnis model yang baru, beradaptasi dengan memberikan solusi yang lebih bagus untuk para masyarakat. Jadi banyak hal-hal yang kita harus bisa beradaptasi gitu. Apalagi dengan teknologi yang sekarang semakin canggih, gimana cara kita bisa beradaptasi supaya teknologi itu menjadi tools, bukan way gitu ya. Dalam arti gini, bukan tujuannya adalah teknologi, tapi teknologi itu adalah toolsnya aja. Jadi jangan sampai kita malah kemakan sama teknologi gitu. Jadi kita harus yang bisa membuat gimana caranya menggunakan teknologi dengan baik untuk memanfaatkan itu untuk ya yang lebih baik lagi gitu. Jadi menurut aku adaptasi itu sangat penting. Yang kedua, entrepreneurship mindset is always the key gitu ya. Jadi sebagai entrepreneur ya, atau misalkan pekerja pun ya, menurut aku penting banget nih untuk punya entrepreneurship mindset, punya tahu sense of urgency, tahu soal cost effectivity, bisa melead dengan baik. Tadi benar banget, penting banget untuk kita juga human resource tuh itu adalah salah satu paling penting lah ya kalau menjalankan bisnis adalah timnya. Karena kita kan nggak bisa jalan sendiri gitu. Sebenarnya semuanya itu pasti dari tim yang sangat luar biasa gitu. Jadi I think entrepreneurship mindset is always the key. Yang ketiga mungkin
inovasi sama kreativitas kali ya. Dalam arti kompetitor akan semakin banyak, akan banyak yang ngikutin juga cara-caranya kita dan bisnis model kita. Tapi gimana caranya kita terus berinovasi dan untuk berpikir kreatif untuk kita bisa berkembang terus gitu. Dan sekarang masalah tuh banyak banget ya di Indonesia gitu, di dunia. Jadi mungkin opportunity justru lebih banyak lagi gitu, karena kita akhirnya bisa melihat opportunity baru dan kita bisa menyelesaikannya juga. Itu kan juga salah satu jadi core innovations lah gitu. Jadi penting banget sih untuk terus berinovasi, karena ingat punya bisnis atau menjalankan bisnis tuh bukan kayak lari sprint ya, yang kayak udah sprint selesai, tapi kayak maraton nggak selesai gitu. Jadi itu sih harus persistent juga and consistent. Oke, harus bisa berkembang juga mengikuti dengan perkembangan zaman. Betul. Kalau Mbak Putri bilang tadi begitu ya, sama kayak Kredibook yang akhirnya berkembang juga, ada Kredimart, tapi nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimana pengembangan bisnis yang dilakukan oleh anak-anak muda yang menginspirasi ini. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di program spesial Sumpah Pemuda, Muda Menginspirasi. Krealogy merupakan aplikasi berbasis Android yang menyasar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM yang memudahkan pengguna untuk melakukan manajemen usaha. Aplikasi yang diluncurkan pada Maret 2021 ini sudah diunduh lebih dari 20.000 kali. Sasaran Krealogy adalah pelaku usaha kreatif. Nah, tokoh penting di balik itu semua adalah Azalia Ayuni Tias. Perempuan berusia 32 tahun ini adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer CEO Krealogy. Berawal ketika Ayu, demikian nama panggilannya, merintis usaha Do Anyam yang memberdayakan perajin anyaman di Nusa Tenggara Timur. Dibantu dua partnernya, usaha yang awalnya hanya beranggotakan 5 perajin, kini mampu memberdayakan ribuan perajin. Usaha yang kini berjalan bukan tanpa rintangan. Ayu mengaku harus melakukan edukasi kepada pelaku UMKM untuk mengubah paradigma ke era digital. Sementara untuk masalah teknis, aplikasi buatannya akan terus dikembangkan mengikuti kebutuhan pengguna. Krealogy sempat menjadi juara 1 Seal of Stack 2020 mewakili Indonesia, sebuah kompetisi global untuk para wanita pemilik startup. Tim Liputan CNN Indonesia. Iya, sayangnya Mbak Putri Tanjung ada keperluan lain, jadi kita tetap melanjutkan acaranya. Saya mau ke Mbak Ayu. Tadi kita udah lihat Mbak Ayu profil dari Krealogy tadi begitu ya. Ini kan berkembang sekali bisnisnya. Awalnya dari Do Anyam, terus akhirnya bisa menjadi Krealogy. Bisa diceritakan mungkin, Mbak? Ya benar. Jadi sebenarnya kita melihat mungkin dari pain points-nya apa gitu ya. Dari pain points-nya pertama tadi Do Anyam sebagai UMKM sendiri, tapi kita melihat ternyata ini pain points yang sama yang dimiliki jutaan UMKM lain gitu kan. Jadi supaya ini bisa scalable ya bagaimana kita harus menggunakan teknologi digital juga gitu. Mungkin dari situ kita juga sudah melihat sih ada tipe-tipe UMKM itu walaupun mungkin produk-produk yang dihasilkan berbeda-beda ya. Ada yang makanan, minuman, kemasan, kemudian ada yang fashion, ada yang kriya, tapi ternyata core-nya itu sama. Mereka harus beli raw material bahan baku, ada pemrosesan produksi di situ atau manufacturing kecil-kecilan di rumah mereka. Kemudian habis itu ada proses quality control, packaging dan barulah kemudian menjual gitu. Dan kita lihat kurang lebih sama sih. Pertama mereka perlu mencari pasar dulu. Kalau udah ada pasar, gimana permodalannya? Kalau udah ada permodalan, kadang raw materialnya ada apa enggak gitu. Jadi ternyata walaupun produknya beda-beda, cara sistem kerjanya itu sama gitu. Nah di situ sih pertama kita masuk dari aplikasi digital, memang untuk mencatat dan mengatur bisnisnya, sehingga mereka tahu apa saja sih yang harus mereka produksi, berapa banyak bahan baku harus dibeli untuk bisa menjawab orderan tersebut gitu ya. Karena kadang-kadang nih banyak UMKM sudah jualan di e-commerce juga ya, di online, tapi isunya kadang inventornya kosong. Jadi atau kayak orang mau beli gitu kan, ternyata delivery-nya tidak tepat waktu gitu. Nah sayang banget, jadi ada UMKM itu kehilangan
ketimbangan demand gitu ya. Nah di situ sih yang kita pengen dengan adanya pencatatan yang lebih baik, mereka juga tahu sebenarnya belanja bahan baku harus berapa banyak, nyiapin modal kerja harus berapa banyak, supaya bisa memenuhi orderan yang sebenarnya mereka terima. Di situ sih. Oke. Kalau kita ngomongin bisnis yang berkembang, Mas Gabriel juga kan, tadi kita udah sedikit ngetis begitu ya, dari Kredibook ada juga Credimart tadi begitu. Nah ini sebenarnya untuk mengembangkan bisnis kan pasti ada hambatannya. Hambatannya apa aja sih Mas? Jadi kalau boleh cerita sedikit juga, sesuai yang Ayu bilang tadi, biasanya kita ngobrol ke pengguna gitu ya, kayak apa sih kesulitannya, dan mereka bakal kasih kan. Disitulah awalnya terjadi Credimart itu karena mereka cerita, oh susah kalau tiap hari harus keluar toko, bawa motor, beli manual gitu ya ke toko grosir misalnya. Habis itu barang-barangnya dibawa pakai motor lagi, pulang lagi setiap hari kayak gitu. Nah Credimart itu kita luncurkan itu karena pengguna tadi yang meminta gitu. Mereka bilang, oh kayaknya lebih gampang kalau tinggal order, kita bantu pengantarannya dan juga pembiayaannya. Hambatannya tentu UMKM ini kan bukan bisnis yang baru ya. Jadi teman-teman para pelaku UMKM yang pemilik bisnis UMKM ini udah melakukan bisnis konvensional atau dengan cara tradisional ini udah puluhan tahun gitu. Bahkan mungkin waktu saya masih kecil gitu ya. Waktu saya belum lahir gitu bisnisnya udah ada. Jadi tentu untuk mengganti behavior dari sesuatu yang udah ada puluhan tahun dengan cara yang baru gitu ya, menggunakan aplikasi, semua sudah terkoneksi, seperti Ayu cerita tadi itu tantangan yang sulit, itu hambatan lah kita lihat. Tapi itu juga kita lihat sebagai tantangan lah, dan kita juga kayak tadi kita memberikan pendampingan, dan kita lihat salah satu cara untuk solusi untuk hal ini adalah kita dampingi dulu dan kita kasih lihat dia, kalau pakai aplikasi ini ya, kalau di track semuanya gitu ya, bapak atau ibu yang punya toko ini untungnya bisa gede banget loh nambah. Nah setelah mereka lihat gitu kan, pelanggannya makin banyak, untungnya makin gede. Nah baru mereka kayak, oh iya saya masukin lagi datanya gitu-gitu sih kira-kira. Dan lebih mudah juga jadinya. Pastinya. Ada kemudahannya begitu ya. Kalau misalnya kita ngomong tantangan kan memang mengubah kebiasaan tadi memang sulit begitu ya. Saya ke Mas Deo ini untuk merubah kebiasaan tadi kan sulit begitu, Titipku juga merubah kebiasaan yang biasa datang ke pasar harus menggunakan aplikasi, jadinya sebenarnya dimudahkan, tapi ada beberapa kebiasaan yang berubah begitu ya. Berapa lama sih proses membiasakan atau membangun bisnis dari Titipku ini waktu itu Mas? Ya kalau butuh waktu tadi ya seperti yang saya ceritakan di awal, memang kita perlu meluangkan waktu di sana gitu. Nah dari Titipku sendiri kita sudah berdiri selama 6 tahun. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan penetrasi digital terutama ke UMKM dahulu gitu. Jadi waktu itu kita 2 tahun pertama itu kita berhasil mengumpulkan, jadi dulu Titipku membentuk platform untuk bisa digunakan oleh pemuda-pemuda membantu UMKM di sekitarnya. Jadi kita dapatkan sekitar 200.000 UMKM dari Sabang sampai Merauke. Nah tapi di situ ternyata ada permasalahan bagaimana cara kita membantu mereka berjualan setelah itu. Setelah kita dapatkan, kita kumpulkan datanya. Nah di situ ternyata kita merasa oke, berarti kita butuh lebih sektor yang lebih fokus lagi, kemudian kita butuh strategi yang baru. Akhirnya kita pakai beberapa strategi, contohnya hyperlokal. Gitu. Jadi kita lihat di sebuah area itu apa sih yang kuat di sana, terutama sektor UMKM. Ternyata kita melihat salah satu titik ekonomi di sebuah daerah adalah pasar itu sendiri gitu. Jadi tempat di mana dia berkumpul, ada pedagang dan pembeli. Nah disitulah pasar terbentuk gitu. Nah dari situ kita bermain di pasar, kemudian kita sering ke pasar, kita melihat apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Sama seperti Kredibook ya, kita perlu berkomunikasi dengan penggunanya kita ya, calon pengguna yang sudah menggunakan aplikasi kita. Jadi kita melihat apa sih kebutuhan dasar mereka, kemudian kita scale up lagi apa menjadi kebutuhan tambahan mereka. Gitu. Sehingga bisnis itu kemudian bisa berkembang sampai saat ini gitu. Jadi kita memang butuh waktu, butuh waktu yang panjang, hingga tahun ke-6 ini barulah Titipku bisa mulai merambah ke Jabodetabek, kemudian kita melayani banyak customer juga, banyak pedagang pasar di Jabodetabek, dan juga beberapa mitra kami juga berfokus di Jabodetabek itu. Nah, kita melihat akhirnya impact-nya besar di sana. Seperti itu mungkin. Memang butuh proses yang panjang. Butuh proses, tadi ada feedback atau masukan juga dari para pengguna begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong mengubah kebiasaan tadi, sempat ada yang mengalami penolakan nggak sih waktu mengenalkan merubah kebiasaan yang tadinya konvensional jadi digital? Coba dari Mbak Ayu dulu. Ya sebenarnya pasti ada ya. Contohnya misalnya kita benar-benar ke area-area ya, anggap deh nggak usah sampai di Jawa Tengah aja gitu ya, di beberapa desa. Ada yang
bapak ibu suami istri itu udah punya usaha dari tahun 97 gitu ya, udah lama, saya udah usahanya 30 tahun gitu. Dia ngerasa ya udah memang tanpa ada digital gini saya nggak nyatet apa-apa, cuma oret-oret aja di kertas yang habis selesai saya buang bisa jalan bisnisnya misalnya kan. Jadi ya baik-baik aja gitu sebenarnya. Tapi kalau kita gali terus gitu kan, sebenarnya tapi ada kendala nggak? Mungkin awalnya mereka merasa nggak ada, tapi nanti lama-lama ya kadang-kadang kita kalau bahan baku susah gitu, jadinya kita kosong, nggak bisa produksi karena kita nggak, misalnya mereka jadi nggak tahu harusnya kalau mau deal dengan petani untuk misalnya keripik ubi gitu ya, harusnya kita beli ubinya tuh bisa kita stok 9 ton gitu karena kita tahu nih bisa dipakai untuk produksi jangka panjang. Nah itu kan mereka nggak bisa merencanakan jauh-jauh hari, mereka pakai feeling aja gitu karena taunya seperti itu. Tapi kita masuknya di sini adalah salah satunya, Bapak, Ibu, apalagi nih yang masih diinginkan? Dia bilang, saya ingin anak saya ngelanjutin bisnisnya, supaya bisnisnya nggak mati. Nah, biasa kita bisa masuk di situ. Gimana anaknya kan pusing melanjutkan usaha bapak ibunya yang semuanya oret-oretan aja gitu, pakai gut feeling di kepala ya. Nah, anaknya ini akan tertarik. Oh iya, saya pengen coba belajar pakai ini. Dia juga pengen gimana caranya mungkin bisnis orang tuanya bisa lebih berkembang lagi, terkoneksi secara digital. Tadi pemasarannya bisa semakin besar gitu kan. Mungkin bisa negosiasi dengan pemasok bahan baku lebih banyak. Nah, itu sih. Jadi kita bisa menyasar di anak mudanya juga penerus dari usaha bapak ibunya contohnya. Oke, gitu. Kalau dari Mas Irfan sendiri gimana? Sempat ada penolakan kah Lumina saat itu? Sebenarnya Lumina mungkin masih paling baru ya di antara startup teman-teman yang lain gitu. Kita baru launch itu bulan Februari 2022 dan dalam waktu 6 bulan kita sudah ada 1 juta member lebih gitu. Nah, ketika kita ngobrol dengan user-user kita, baik dari segi pekerja maupun dari segi perusahaan, sebenarnya mereka semua itu ingin banget loh dibantu. Jadi dari pekerja ingin banget dibantu untuk nyari kerja paling oke, dari perusahaan juga pengen dibantu loh untuk mencari pekerja yang paling oke gitu. Namun yang paling sering menghadapi penolakan itu justru dari segi prosesnya gitu. Sedangkan kalau Lumina kan platform teknologi ya, kita kan inginnya semuanya dari aplikasi, semuanya harus online gitu. Sedangkan behavior atau proses rekrutmen di Indonesia ini banyak yang masih offline gitu. Jadi harus kirim lamaran hard copy, harus ada pas fotonya, semuanya harus di print out, harus difotokopi gitu bahkan. Nah itu masih sangat susah sih untuk mengubah behavior yang awalnya semuanya serba offline, serba kertas, sekarang menjadi lebih online, chatting di aplikasi, video call itu masih perlu waktu ya saya rasa. Oke, benar, memang mengubah kebiasaan butuh waktu begitu ya, tapi sebenarnya menjalankan bisnis terlebih masih muda memang tidak mudah. Nah, apa saja tantangan yang mereka hadapi? Kita akan bahas nanti selengkapnya, tetap bersama kami di program spesial Sumpah Pemuda, Muda Menginspirasi. Berawal dari maraknya PHK hingga sulitnya mencari pekerjaan saat angka COVID-19 di Indonesia sedang tinggi pada 2021 lalu, Aswin Andrison, Tri Ahmad Irfan, dan Aurora Marshe mulai mengembangkan aplikasi pencarian kerja. Dengan semangat juga kesamaan misi untuk membantu para pekerja di Indonesia, khususnya pekerja muda dan lebih spesifik bagi lulusan SMA SMK, Aswin, Irfan, dan Aurora akhirnya membidani pengembangan aplikasi yang mereka beri nama Lumina. Melalui Lumina yang didirikan pada September 2021 lalu, Aswin, Irfan, Aurora telah berhasil memperoleh lebih dari 1 juta pengguna dan mampu bekerja sama dengan 30.000 perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi dalam menyediakan lowongan pekerjaan. Dari sisi teknologi sih, sekarang challenge yang lagi aku hadapin itu bagaimana kita bisa menghubungkan 1 juta pekerja tadi dengan pekerjaan yang paling ideal buat mereka gitu ya. Karena ketika bahkan aku sendiri sebagai kandidat ketika aku mau nyari kerja itu kan parameternya banyak sekali ya. Menghubungkan semua parameter pada seorang kandidat dengan pekerjaan yang cocok itu ternyata nggak segampang itu sih gitu. Ketiga founder Lumina sadar bahwa saat ini sedang marak startup yang tutup atau mengurangi jumlah pekerja. Namun bagi ketiganya, yang terpenting dalam membangun perusahaan rintisan ialah memahami target yang ingin dicapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
Iya, tadi kita sudah lihat VT soal Lumina. Saya mau ke Mas Irfan. Mas Irfan, sebagai yang paling muda di antara di sini begitu ya, baru 8 bulan sudah ada 1 juta user tadi. Hambatan atau tantangan terbesarnya apa sih, Mas? Wah, hambatannya sih cukup banyak ya, seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi dari 1 juta member Lumina ini kan tempat tinggalnya, lokasinya tersebar di mana-mana. Lalu backgroundnya juga sangat berbeda. Ada yang lulusan SMP, SMA, SMK, bahkan juga banyak lulusan S1 yang daftar Lumina juga gitu. Nah, kemudian dari sisi perusahaan kan ada kebutuhan tersendiri juga ya. Masing-masing perusahaan punya kualifikasi yang berbeda, masing-masing perusahaan juga punya wilayah kerja dan job desk yang berbeda-beda gitu. Jadi challenge utama kita adalah bagaimana dengan semua parameter dan user tadi itu kita bisa mencocokkan nih. Jadi ketika kita ada 2.000 user nih yang daftar hari ini, nah gimana nih kita bisa menghadirkan lowongan pekerjaan yang paling cocok dengan mereka gitu. Karena problem pekerja yang dihadapi saat ini tuh mencari lowongan kerja yang paling cocok untuk aku gitu. Apalagi kalau kita tinggal di daerah di luar Jawa gitu. Nah itu kan lowongan kerja nggak semuanya available di sosial media maupun di website. Nah di Lumina kita mencoba membangun sebuah algoritma rekomendasi supaya apapun yang ditampilkan ke sisi user itu 90% cocok lah untuk mereka. Oke, karena kalau kita bicara soal pemilihan pekerjaan begitu ya, faktornya tuh banyak sekali. Kayak tadi misalnya lokasi tinggal di mana, available pekerjaannya ada atau enggak gitu ya, dan juga skill kita mumpuni atau enggak begitu ya. Itu kan memang susah sekali akan mencocokkan dari tadi 1 juta user dengan harapannya memang semuanya bisa dapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka mau begitu Mas Irfan ya. Iya, dan ini juga membantu dari sisi perusahaan juga ya. Karena perusahaan juga ketika mendapatkan, misalkan slotnya ada 30 orang, sedangkan yang mendaftar ada 200 atau 300 orang gitu. Memilihnya kan juga lumayan susah ya. Kita harus melihat dari background, lalu kualifikasi, skill, tempat tinggal, bahkan juga kalau ada kemampuan teknologi harus bisa Microsoft Word, Microsoft Excel, itu juga lumayan susah ya. Jadi kita membantu perusahaan juga untuk mensortir kandidat. Bisa lebih cepat juga kerjanya begitu Yes, ya, betul. untuk memilih dari ribuan atau jutaan yang mendaftar pekerjaan. Saya mau ke Mbak Ayu. Mbak Ayu nih, kalau misalnya kita bicara soal bisnis begitu ya, tadi ada duanya, ada kreologi, tapi kalau kita ngomong soal perbedaan bisnis rintisan dengan bisnis yang lain, menurut Anda gimana, Mbak Ayu? Ya sebenarnya sih perbedaannya mungkin juga dari sisi scalability dan growth-nya gitu ya. Biasanya kalau kita ngomong bisnis tradisional, mungkin kan pasti nomor 1 kita profitable dulu, kalaupun kita grow-nya pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngomong bisnis rintisan atau startup kan kita tuh akan mencapai profitability itu pada suatu scale yang sudah cukup besar. Jadi kita menggunakan volume, dan untuk volume besar itu kita butuh teknologi dan data untuk mensupport ya. Dan kadang-kadang tentunya bisnis rintisan itu juga mendapatkan funding gitu kan, mendapatkan funding dari investor supaya bisa digunakan untuk growth dengan lebih cepat. Jadi mungkin perbedaannya dari sisi seberapa cepat bisnis itu mencapai sebuah scale gitu. Tapi yang mungkin terjadi belakangan ini adalah hati-hati bahwa karena growth itu kita melupakan profitability, sehingga akhirnya jadi yang disebut bubble-nya burst gitu. Karena grow terus tapi nggak ada profitability-nya. Nah mungkin itu yang apa ya, dari kejadian saat ini ya, saya sendiri dan mungkin juga pasti banyak teman-teman startup lain, wah gimana nih kita bisa lebih balance lagi gitu kan. Kita bisa lebih balance lagi, harus ada clear pathway kira-kira sampai di skala mana itu profitabilitasnya akan tercapai dan tidak kita lupakan hanya sekedar untuk growth. Mungkin seperti itu. Iya, harapannya jangan sampai ada lagi startup yang tumbang karena efeknya besar sekali, apalagi untuk teman-teman pahlawan ekonomi digital ini begitu ya. Saya ke Mas Deo, ini sebenarnya kalau kita ngomongin tantangan kan banyak sekali begitu ya. Seperti apa kira-kira yang dilakukan strateginya oleh Titipku? Kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di program spesial Sumpah Pemuda, Muda Menginspirasi. Perusahaan berbasis daring Titipku merupakan aplikasi belanja yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu secara digital. Pendiri Titipku adalah pria berusia 29 tahun, Henry Suharja. Henry mendirikan Titipku pada tahun 2017 setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada.
Ia terinspirasi untuk membawa UMKM Indonesia ke ranah digital agar bisa menjangkau berbagai konsumen. Kini, aplikasi Titipku memberi kemudahan bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sembako, sayur, buah, hingga daging yang diambil langsung dari pasar langganan. Di tahun 2021, Titipku bersaing dengan 17.000 perusahaan startup dunia untuk masuk sebagai peserta Y Combinator, sebuah akselerator startup asal Amerika Serikat. Hingga Oktober 2022, Titipku sudah beroperasi di 150 pasar dan menggandeng 10.000 pedagang di Jabodetabek. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta. Nah, itu tadi kita udah lihat nih, melihat profil dari Titipku, menarik banget untuk dibahas. Bagaimana Titipku bisa membantu masyarakat saat pandemi untuk belanja ke pasar. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang, gimana nih Mas Deo bisa memaknai Sumpah Pemuda melalui bisnis yang dijalani saat ini? Oke, tentunya kita paham ya, Indonesia dulu dibangun oleh pemuda-pemuda yang hebat gitu kan. Tanpa pemuda juga founding father-nya kita bilang ya kita susah itu untuk bergerak. Nah, maka kita terus encourage ya teman-teman, terutama kalangan-kalangan pedagang, kemudian para mitra kita gitu kan, yang mostly mereka memang masih muda. Nah, kami terus bantu mereka, selalu bentuk mereka gitu ya, kita bentuk mereka dari sisi karakter gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita mengambil nilai yang paling berarti, apa yang akan kita angkat dan kita berikan kepada customer gitu. Jadi kita ingin membangun ekosistem, akhirnya membangun ekosistem yang baik untuk para pedagang pasar, kemudian untuk para masyarakat yang tentunya membutuhkan kebutuhan sehari-hari gitu kan, mereka harus beli, belanja ke pasar dan lain. Nah, itu kita bentuk ekosistem yang kuat gitu. Dari sisi pedagang kita terus encourage, sama halnya kita juga lakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, kita bangun bagaimana mereka bisa merasakan taste of customer gitu kan. Kadang kita lupa sebagai seorang pengusaha itu, kita maunya untung gitu kan. Tapi dari sisi customer kita lupa nih, nggak cuma mereka dapatkan barang gitu kan, tapi kita berikan value added. Kemudian kita latih personal shopper kita untuk memberikan value itu gitu. Jadi para pemuda-pemuda yang ada di kita, mitra-mitra kita terutama kita latih itu, kita ajarkan bagaimana sih kita bisa care dengan customer gitu kan. Selain mereka bisa memilih produk, mereka bisa menjalin komunikasi yang baik, mengetahui kebutuhan customer gitu kan. Jadi istilahnya customer mulai terbantu gitu dengan adanya personal shoppernya kita gitu. Nah, dari situ kita melihat ternyata itu penting ya dilakukan oleh teman-teman personal shoppernya kita gitu, mitra-mitra kita termasuk juga para pedagang gitu. Kita terus edukasi, kita angkat mereka. Kita tidak mau istilahnya pasar ini nanti kalah bersaing gitu kan. Kita tidak mau mereka akhirnya yang malah kalah dari modernisasi. Kita inginnya mereka yang menang gitu kan. Karena mostly ekonomi kita dibentuk dari sana gitu kan. Pasar itu sangat fundamental gitu kan. Kebutuhan sehari-hari ada di sana. Jadi ini sangat bermanfaat saya rasa ya buat mereka gitu. Nah, ini momen-momen seperti ini kita manfaatkan juga untuk teman-teman semakin bersemangat nih dalam membentuk, membangun dan membina UMKM. Seperti itu mungkin. Oke, menarik. Kalau Mas Irfan gimana? Menurut Mas Irfan ini masih relevan nggak sih perayaan Sumpah Pemuda saat ini? Menurut aku sih sangat relevan banget ya. Jadi di Lumina sendiri kita juga sangat menjunjung nilai tekad yang tinggi dan perjuangan gitu. Karena bagi teman-teman pencari kerja itu sangat penting ya nilai tekad tinggi dan semangat perjuangan gitu. Karena ketika kita mencari kerja, kita melamar ke banyak sekali perusahaan kan belum tentu semuanya diterima gitu. Bahkan justru kebanyakan akan ditolak gitu, baik karena kualifikasi maupun ketidakcocokan aja gitu. Jadi sangat penting bagi teman-teman pencari kerja maupun anak-anak muda. Jadi kalau di Lumina sendiri itu mayoritas penggunanya adalah umurnya 20-an tahun gitu. Terutama dari umur 20 sampai 26. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu tantangan, dengan suatu kegagalan, ya kita harus tetap semangat gitu. Menurut saya masih sangat relevan sekali ya. Relevan ya, ya namanya kalau mencari kerja kan juga cocok-cocokan, rezeki yang tadi gitu, jadi faktornya memang banyak ya. Saya mau ke Mbak Ayu, kalau menurut Mbak Ayu nih, apa yang seharusnya dilakukan sebagai gerakan untuk memaknai Sumpah Pemuda nih?
Ya, untuk memaknai Sumpah Pemuda tadi ya, memang pemuda-pemudi itu yang sebenarnya masih memiliki energi dan memiliki mimpi, gitu. Mimpi untuk bisa lebih baik lagi buat diri mereka sendiri maupun juga buat masyarakat, buat negara gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa bergerak sama-sama untuk mencapai mimpi Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Men-translate atau menerjemahkan itu kepada sehari-hari ya, menurut saya salah satu merayakan Sumpah Pemuda itu juga adalah gimana kita bisa terus belajar, dan Sumpah Pemuda itu kan juga dari seluruh Indonesia bersatu sebenarnya ya, dari berbagai suku, bangsa, agama gitu. Nah, jadi sebenarnya saya suka banget sih ada beberapa kegiatan-kegiatan atau event-event juga di mana mungkin kita bisa mengenal anak-anak muda, pemuda-pemudi itu dari latar belakang yang berbeda dengan kita, dan saling bertukar apa sih permasalahan yang dihadapi di background yang berbeda, dan dari situ bisa saling tukar juga apa nih solusi atau pelajaran-pelajaran yang mungkin seseorang dengan latar belakang area yang berbeda di Jawa versus di Papua gitu kan, itu satu tidak melihat solusi tersebut, satu tidak mengetahui masalah tersebut, tapi kalau ada banyak acara di mana semua berkumpul, itu bisa sama-sama belajar dan sama-sama menggali ide baru, mimpi baru untuk kerja sama-sama buat Indonesia. Oke, kata kuncinya adalah kolaborasi yang tadi kita bahas dari tadi begitu ya. Kalau Mas Gabriel, gimana kalau menurut Mas Gabriel untuk memaknai Sumpah Pemuda sebenarnya apa sih yang bisa dirayakan atau dilakukan untuk anak-anak muda ini? Ya, setuju banget sama teman-teman tadi udah ngasih statement yang bagus banget ya, dan kita udah bahas tentang kolaborasi. Jadi saya sendiri merasakan kita jangan hanya berhenti di diri kita juga gitu loh. Jangan karena kita ngerasa kita masih muda, kita nggak bisa melakukan hal besar gitu. Mungkin Ayu juga bahas tentang mimpi tadi. Nah, di situ kita dengan Sumpah Pemuda ini kita mengingat dulu bangsa kita ini bisa ada sampai sekarang juga karena anak-anak mudanya yang bergerak bersama gitu. Nah, sekarang gilirannya kita gitu kan. Nah, tapi saya juga suka tadi pembahasan kita tentang kolaborasi gitu. Tapi kita juga nggak boleh, perayaan Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita juga untuk kita selalu kolaborasi gitu. Terutama kalau di landscape startup ya, tadi kita sempat cerita-cerita juga waktu break, kita para founder startup ini memang sering ngumpul gitu ya, dan kita harus cari cara supaya kita bisa menyusun strategi bareng dan kolaborasi, karena untuk melakukan perubahan itu sulit, dan kita kalau melakukan sendiri ya silakan, tapi makin sulit gitu karena sendiri. Dengan kita kolaborasi bareng-bareng anak-anak muda gitu ya, founder-founder startup ini, itu membuat effortnya itu mungkin masih tetap sulit, tapi kesulitannya berkurang lah gitu, karena kita melakukannya bersama. Oke, itu sih. menuju bonus demografi Indonesia di beberapa tahun lagi begitu ya, tepatnya pas nanti 100 tahun Sumpah Pemuda, yaitu 2028. Ada bonus demografi Indonesia. Diharapkan anak muda juga bisa bekerja sama demi kemajuan bangsa begitu. Memang masih banyak banget topik dan juga perbincangan yang akan saya bahas dengan narasumber di sini. Namun kita jeda dulu, program spesial Sumpah Pemuda akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di program spesial Sumpah Pemuda, Muda Menginspirasi. Dari tadi kita udah ngobrol dari awal, sekarang kita mau bahas mengenai apa sih harapan kalian untuk Indonesia. Saya mulai dari Mas Irfan dulu. Harapan aku sih, walaupun seperti yang dikatakan tadi akan ada resesi di tahun depan, menurut aku kita semua harus tetap positif, tetap harus semangat juangnya tinggi dan tekadnya juga harus tinggi ya. Karena challenge apapun, tantangan apapun, kalau kita tetap bersemangat tinggi dan bertekad tinggi, pasti akan terselesaikan juga. Oke, kalau Bayu gimana? Harapannya apa untuk Indonesia? Harapannya ya kita sebagai pemuda-pemudi selalu bersatu, bersama-sama mencari solusi. Apakah itu dulu pandemi, sekarang mungkin juga resesi, kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk cari solusi. Dan tentunya di era digital ini, ya kita jangan lupa bagaimana kita memastikan ada inklusi digital, supaya teman-teman UMKM, teman-teman lain yang mungkin juga ada di area yang di luar Jawa atau yang literasi digital lebih rendah itu tidak tertinggal gitu. Tidak semakin jauh gapnya dan mereka bisa ikut masuk di dalam kemajuan teknologi digital. Oke, Mas Gabriel? Saya sangat berharap bangsa Indonesia ini bisa menjadi lebih produktif dan juga bisa menjadi bangsa yang mandiri. Oke, menarik. Mas Deo, gimana? Apa harapannya untuk Indonesia? Harapan kami pribadi ya, terutama dari saya pribadi ya, harapannya pasti kita harus lebih kuat ya. Kita sudah teruji lah, pandemi kita sudah hadapi, kemudian permasalahan perekonomian kemarin waktu pandemi kita sudah hadapi. Kita lebih yakin seharusnya bahwa Indonesia ini sudah lebih kuat, terutama dari sektor UMKM.
yang pastinya sudah dibantu oleh banyak sektor. Jadi saya harapannya untuk teman-teman UMKM jangan takut hadapi ini, mendekatlah kepada platform digital karena di situ banyak solusi yang diberikan gitu kan oleh teman-teman yang menggunakan platform digital. Jadi harapan saya nanti perekonomian tetap baik ke depannya tentunya ya. Seperti itu mungkin. Oke, Mas Deo mungkin punya satu kata untuk pemuda Indonesia apa? Waduh. Oke, satu kata bersatu. Bersatu. Mas Irfan? Berjuang. Berjuang. Bayu? Kolaborasi. Kolaborasi Mas Gabriel. Saya tadi mau kolaborasi, tapi semangat. Semangat ya. Jadi memang ya kalau omongan kita hari ini adalah memang anak-anak muda bisa berkumpul satu sama lain, berkolaborasi, bekerja sama dan tujuannya apa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Tadi ada Mbak Putri Tanjung, inisiator pahlawan digital UMKM, Mas Tri Ahmad Irfan, co-founder dari Lumina, Stefanus Deo Aquino, co-founder dan COO dari Titipku, Gabriel Franz, CEO dari Kredibook, Azalea Ayuning Tias, CEO dan co-founder dari Kreologi. Dan dengan adanya 64,9 juta anak muda Indonesia, diharapkan akan lebih banyak lagi inovasi yang dibuat oleh anak muda untuk memajukan Indonesia. Dan semakin banyak lagi anak muda yang bisa menginspirasi. Saya Reza Helmi pamit, selamat siang, sampai jumpa.